Gimana depannya? Balik lagi bersama gue. Oh. Hai, balik lagi barengan sama gue Danusix. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Akhirnya udah episode berapa nih ya? Episode 4 di pre-season. Luar biasa, udah 4 Gila. episode guys. Kita Aduh. kayak ini ya, kayak piala kompetisi liga sepak bola ada pre-seasonnya. Oh gitu ya? Oh iya benar. Iya kan sih, semuanya kan sih. Iya. Liga Indonesia aja ada kemarin kan Ada. piala Menpora. Sebelumnya ada Wow. piala presiden. Oke. Kenapa sekarang Menpora ya? Kenapa nggak presiden lagi? Sibuk kan? Sibuk ngurusin COVID. Bukan. Apa? Ngadirin Atta. Wah. Wah. Gila, update sekali. Wah. Tahuan dong rekamannya kapan. Iya. Aduh. Gimana kabarnya? Baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, semoga semua baik-baik di sana ya. Jangan lupa menerapkan 3M. 5M. Oh udah 5, oh iya. 5M. Udah pernah kita bahas. Memakai masker. Tapi waktu itu M yang terakhir belum ketemu. Tapi udah kita cari. Apa Udah sih? tahu. Apaan Udah, kan memakai masker, menjaga jarak, Iya. mencuci tangan, Terus? menghindari kerumunan. Iya. Coba ulang pelan-pelan yuk. Coba yuk. Memakai masker, menjaga Oke. jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Mengurangi Oke, mobilitas. ternyata Tuh. M yang terakhir itu. Iyo, Iya, benar. tetap ya aturan 5M-nya ya. Ya bener Walaupun banget. udah beberapa dari kalian mungkin ada yang udah divaksin ya. Di tengah hektiknya kita ini tuh kadang kita butuh me time gak sih guys? Bener banget. Itu Pastilah, tuh. pasti. Di kesibukan sesibuk apapun, tetap kayak kita tuh menghargai diri kita gak sih untuk ya waktunya untuk diri kita sendiri. Iya. Dan Kayak apa tuh? Maksudnya kayak ini gak sih, ibaratnya kalau video tuh di pause dulu lah ya. Nggak kayak jalan mulu gitu loh. Karena jadwal gua aja sama Rehan Zaki tuh udah Gokil. pada jadwal Riri nih abis recording ini. Iya. Dia mau ada janji, udah ada janji. Berarti Iya. harus pergi lagi. Oh iya bener ya. Aduh Bener, ya ampun. luar biasa. Jadwal kita berdua minggu depan udah nggak tahu kemana deh tuh, udah Iya. hilang deh tuh. Hektik Ya kan? banget kan. Jadwal kita bertiga dia kan dia sekarang jadi tim Iya. scriptwriter kita. Aduh. Iya, jadi kadang me time itu gue udah kangen banget me time. Tapi menurut kalian me time tuh kayak gimana sih sebenarnya? Me time gue simple sih, Bray. Ngapain tuh? Gue cukup tidur sih. Tidur aja. Tidur tuh. Tidur, nggak ada aktivitas yang lain, ya udah just sleep. Emang menurut lu arti me time itu apa? Waktu untuk menghargai diri sendiri aja. Oke. Misalnya dalam seminggu atau sebulan kegiatan lu tuh, gue kayaknya butuh nih hiburan. Kalau misalkan lu nggak sempat nonton, ya lu nonton. Karena kan ada aplikasi streaming nonton kan. Banyak lah ya sekarang. banyak. Atau ya lu sama keluarga ngobrol Ngobrol ya. Ngobrol terus sama keluarga berarti masuk ke dalam me time-nya Karehan. masuk gue. Oke. Masuk. Itu family time bro masuknya. Not me Iya time. beda ya. Ada Oh iya. salah definisi dong gua. Iya. Kayak salah definisi insecure kayak waktu itu. Minggu kemarin tuh dia tuh salah mengartikan insecure. Enggak, cuman mungkin masuk juga kali, maksudnya hal itu jadi masuk ke dalam kegiatan me time gitu kali. Iya bener. Cuman Atau ya itu. arti me time-nya itu tadi garis besarnya adalah menghargai diri Menghargai sendiri. Yang biasanya lu ya itu tadi salah satunya nggak sempat nih dalam satu kegiatan seminggu atau sebulan kegiatan lu nggak sempat nonton misalnya. Ya lu menghargai diri lu, ya lu nonton dengan ya ke bioskop atau ya sekarang kan ada streaming nonton kan banyak. Iya. Atau ya bikin konten nyanyi gue. Waduh, biasa gitu ya? Instagram. Me time-nya tetap bikin ini ya, tetap bikin sesuatu ya. Iya. Iya. Tetap sibuk jadi Tetap sibuk. Jadi Iya nggak juga me ya, time. tapi maksudnya tetap di rumah. Jadi ya seenaknya gue aja gitu. Oh gue mau nyanyi ini. Atau biasanya tercipta satu lagu sih Bre. Oke. Waduh. Gokil. Gokil. Ya, yang Produktif banget gue tuh. ini musisi banget. Padahal lagunya ya udah. Gitu Kayan doang. gimana Kayan? Gua me time-nya ngapain ya? Kayak jalan-jalan sendiri sih kalau gua. Motoran, mobilan gitu. Motoran. Ya udah keliling aja, Sendiri jalan-jalan gitu. sore sendiri. Oh Literally JJS sendiri. nih. Iya, JJS. Jalan-jalan Senen. Wah, sore dong. Tuh, kalau Senin pusing tuh. Kenapa emang?
Gak tau ngeliat orang-orang pusing aja kan. Itu yang kayak gue kirim di grup kita. Yang ini ya. Yang tiba-tiba ada McDog tabrakan sama bajai. Ondel-ondel tahu-tahu. Kalian nonton gak ya itu videonya? Ondel-ondel itu asik banget itu. Ya Allah anjir internal kita banget ini. Anjrot. Apa? Satu gambar mendeskripsikan. Semua vibes tuh ada di dalam satu gambar dan seluruh adegan, terangkai dalam seluruh adegan. Musiknya mendukung sekali. Musiknya itu lucu banget sih. Tukang bakso tiba-tiba puh. Astaga. Nanti kita kasih tahu videonya ini pokoknya benar-benar luar biasa lah, hektik banget. Astaga, ini jalan sore lu lucu. jalan sore. Iya maksud gue JJS. ya lu kemana? Muterin Ciracas. Secara kan kita tinggal di Ciracas ya. Definisi ya udah jalan aja gitu. Jalan aja naik motor keluar nih biasanya dari sini keluar gang, keluar gang terus ke kiri arah, kanan. ke kiri ke arah pasar. Lu mau kiri kanan enggak? Ke arah pasar terus ke arah terowongan Cipayung situ. Aduh. Udah naik motor aja gitu. Nyuci motor. Enggak sih, enggak. Mampir dong ke Arema. Arema tuh ada di mana-mana tapi Iya benar. Banyak. tempat cuci mobil Arema. Keren Wah, sih. itu keren sih Arema sih. Speednya keren. Speed Mantap. ya, kerja sama timnya. Tapi kalau gue gitu me time gue jalan-jalan sore gitu dan mengabaikan WhatsApp ya. Oh, itu termasuk dalam me time gue tuh. Bener sih, setuju gue. Asli. Oh iya Gua benar. Jadi kayak nggak mau WhatsApp. diganggu gitu ya. Iya. Kayak aduh udah deh. Tapi kan lu termasuk yang ibaratnya lu suka nulis juga ya, Bre. Mungkin gak sih me time lu tuh baca buku atau cari-cari buku gitu? Iya, cari-cari buku iya, baca buku iya. Cuma kalau untuk nulis enggak. Oh itu jadi nulis mungkin enggak. nyari buku. Nyari buku, baca buku gitu. Gue mau berendam sebenarnya di jacuzzi cuma enggak ada. Wow. Itu apaan sih? Itu yang buat tempat berendam beta, lo beta. Itu beta itu. Yang kayak cuma ya udah nikmat gitu. Diem aja ya sama busa-busa. Iya. Mainin busa. Mainin yang lain. Hah? Busa, air, mainin keran. Ya Oke. ampun, berarti maksudnya ini ya. Sebenarnya me time tuh sesimpel itu ya. Iya, emang kalau Riri me time-nya ribet, harus ke pantai. Enggak dong, enggak. Oh enggak. Itu susah juga tuh. Ke Ancol juga jauh, lumayan ya guys, mana panas, lawannya kontainer-kontainer tuh kalau Iya. mau ke Ancol. Ancol tuh kayak mungkin buat kita yang di Jakarta ya sudah tidak menjadi pantai recommended untuk Bener sih. Iya. menghabiskan waktu gitu loh. Harus keluar Jawa. Iya, Atau tapi ada yang keluar terbaru Jauh banget tuh. keluar Jawa, bro. Bisa keluar Jakarta. Maksudnya ada yang terbaru, Pick 2 tau nggak? Oh iya tahu. Itu lagi pada hits banget tuh. Oh, iya. Mm-mm. Pantai Indah Kapuk. Ya, Pick 2. Ya udah, Riri gimana? Ya gimana Ininya. Riri ya? Kalau Riri Ditanya. biasanya ngapain ya? Iya sih bener, yang pertama kan paling biasa kita tuh kayak gak suka gitu kan diganggu kalau misalkan ada WhatsApp atau ada chat-chat lain yang masuk itu kayak aduh gitu. Enggak deh gitu, lagi nggak pengen kayak gitu kan. Itu biasanya tuh HP di don't disturb. Jadi kayak Oh iya. Jadi nggak ada nggak suara getar pun. Iya bener, notif masuk pun kayak nggak kedengeran, Nggak akhirnya kedengeran, iya. merasa tenang gitu. Terus ya udah yang sesimpel mungkin kayak paling denger lagu tuh Spotify nyala terus gitu kan. Sama paling kalau di rumah ya itu kalau di rumah tuh maskeran gitu loh. Oh, Biasalah cewek-cewek kayak maskeran lagi terus pandemi denger juga lagu. kan soalnya. Bener banget ngadem. Udahlah kayak Maskernya gitu. beda dong. Bangkuang. Dan gue coba sebel banget. Mungkin kalau me time ribetnya ya itu tuh tiba-tiba pengen ke pantai tapi kan susah ya. Jadi ya udahlah dibikin yang Tapi kan enak-enak aja di rumah. Sebenarnya kan kalau misalkan definisinya me time itu menghargai diri sendiri, dalam seminggu lu kerja juga lu pasti bisa memberi waktu untuk lu me time gak sih? Nggak harus kayak udah seminggu nih gue harus nih. Maksudnya setiap harinya lu bisa itu Tapi Setiap harinya bisa me time memanage gitu waktu maksudnya. untuk me time ya. Tapi kalau menurut gua kadang nggak gitu sih, kayak lu pulang kerja ya, kayak sampai rumah tuh udah mungkin masih ada kerjaan yang dibawa Iya. pulang. Oke. Atau mungkin udah capek banget jadi udah tinggal tidur aja. Tidurnya doang. Mungkin itu me time buat lu, Bre. Kalau me time lu Iya tidur. sih ya. Cuma kan Bener. ya udah gue kecapek terus bangun lagi besoknya harus meeting lagi Kerja atau lagi. segala macem. Siapa tahu malamnya kita nyiapin buat materi meeting besok gitu. Oh iya benar. Jadi agak susah sih me time di sela-sela weekday sebenarnya. Atau mungkin karena ini lingkup gue pengajar kali ya. bisa Dan jadi sih. pendidikan. Jadi gue kadang pulang ngajar gitu ya. HP gue taruh di mana, gue cukup nonton TV, acara yang nggak terlalu gue perhatiin, gue ketiduran selesai, baru gue cek lagi HP-nya. Aduh mana nikmat banget lagi Itu enak banget itu. Seriusan ketiduran kayak gitu tuh paling enak tau bener. Iya. Tidur yang paling enak adalah tidur yang Ketiduran. tiduran. Bener. Sumpah. Walaupun 5 menit, 3 menit. Iya.
Kayak tapi berasanya sejam. Iya benar-benar. Iya itu Ya asli ampun. tidur yang paling enak adalah ketiduran. Iya benar sih. Tapi maksudnya berarti me time kalian tuh kayak terjadwal gitu gak sih? Misalkan atau paling gak gue seminggu sekali harus me time, atau yang kayak 2 minggu sekali. Enggak sih. Gue tuh sampai yang gue ngerasanya kayak udah full nih, otakku sudah terlalu banyak mengolah informasi. Wah itu gue harus me time sih. Jadi nggak terjadwal rutin. Oke. Tapi ada waktunya gue harus me time, kayak ya udah gue nggak mau ngechat siapa-siapa, gue nggak mau hubungin siapa-siapa, bales pun cuma yang harus dibales pun cuma ya iya enggak gitu aja sih. Iya enggak. Singkat ya. Singkat, dan harusnya orang-orang mengerti ya kalau Wah. lagi ada yang bales gitu tuh kayak Bener-bener. ya udah nih orang lagi nggak mau diganggu mungkin Iya, gitu. benar banget. Walaupun lo ngerasa udah deket sama orang itu ya, Iya. Iya. dia harus bisa memahami sih. Karena kan sebenarnya mungkin kita pas me time itu pengennya ngasih bener-bener jeda diri kita untuk semua hal gitu loh yang ada di dunia ini. Iya. Iya nggak sih? Tapi me time akan gampang jadinya kalau kita pada jomblo, nggak punya pasangan. Bener. Kalau udah punya pasangan, me time tuh kayak susah banget. Susah bener. Me time tuh kan artinya kita mau sendiri, kita mau Yes. mau apa ya, mau doing anything with myself lah Ourselves. gitu, with ourselves gitu. Terus kadang ada pasangan-pasangan yang tidak mengerti. Oh jadi maksudnya pas pengen me time tapi ketemu aku dong. Iya, atau chat aku kok balesnya cuma dikit-dikit, Singkat. biasanya iyanya A-nya 3, sekarang iyanya A-nya 1. hanya satu. Tapi itu gitu. jadi masalah gak sih misalnya kayak sayang aku mau me time dulu. Itu jadi masalah gak menurut lo Bre? Harusnya tidak menjadi masalah ya. Harusnya tidak lah ya. Harusnya tidak, karena menurut gua selama lu masih pacaran, case-nya pacaran ya. Case-nya pacaran, menjalin. case-nya Gua nggak pacaran. tahu karena gua tidak expert di bidang pernikahan nih. Oke. Ya kan, bukan apa kalau pernikahan tuh namanya psikolog Apa sih? pernikahan, apa konsul. Konsultan marriage. Iya kayak gitu. Nggak tahu deh. aja. Itulah pokoknya gua bukan itu, tapi kalau di lingkupnya masih lu pacaran, hubungannya masih pacaran. Nah. Ketika pacar lu minta waktu untuk me time, harusnya lu ngasih sih. Karena kan masih istilahnya apa ya, pacar lu tuh masih punya waktu untuk dirinya sendiri. Iya, Gimana benar-benar. sih? Ruang sendiri. Ruang Iya, sendiri. Masih ada ruang sendiri. Tidak melulu tentang lu gitu. Jadi once pacar lu, aku mau me time dulu ya lu jangan ngambek. Kasih aja lah ya. Kasih aja. Cuma nggak tahu ya, kadang kan suka dimanfaatkan. Aku mau me time dulu, me Iya. time-nya sama Me yang time. lain. Iya. Waduh. Nah itu susah. Cuma Aku mau me time ya, yaudah aku kasih good time buat kamu gitu. Wah, Itu pengertian berarti. wow, iya sih. iya benar. Good time-nya yang Cuma balik lagi kan landasannya kan saling percaya ya kalau hubungannya Bener banget. gitu. Nah sekarang tuh rata-rata ya me time itu kaitannya tuh sama self reward. Yes. Iya kan, katanya sih gitu. Kebanyakan tuh yang aku baca-baca tuh. Terus ada nggak sih self reward yang kayak kalian apa sih? Ya gitu deh, self reward buat diri kalian masing-masing. Gue self reward itu ya tidur masuk gak sih? Masuk sih. Masuk nggak ya? Gak tahu deh, masuk mungkin ya. Kan itu kan kayak ngasih ini kan, ngasih Penghargaan. Iya Iya, juga ya. iya, Iya iya. sih benar-benar. gitu. Tapi ada juga orang yang beli barang untuk self Mungkin kayak rewardnya. beli barang gitu ya. Biasa itu cewek, Riri gimana? Iya sih sebenarnya. Jadi misalkan kayak udah Apa terakhir self rewardnya? self reward terakhir itu adalah apa ya? Udah lama lagi. Udah, bentar lagi harus ngasih diri self reward lagi sih. Iya, nggak bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan November sih. Jadi waktu tahun lalu tuh sempet diet kan, diet, terus habis itu defisit karbo segala macem gitu. Nah terus self rewardnya tuh sebenarnya simpel banget sih, minum boba. Oh, oke. Iya, jadi kayak kan udah capek banget ya kayak Iya. makanan nggak hambar juga sih, cuman ya itu mulu gitu kan. Aduh pengen yang manis banget nih gitu, yang agak minum sambil ngunyah apa ya gitu kan. Itu masuknya cheating atau emang self reward? Bisa ke cheating juga sih. Tapi cheating, iya sih cheating sih. Lebih ke Self reward tapi keterusan. Kan kalau orang-orang diet gitu kan kayak makan Indomie, cheating dulu deh gitu. Tapi Iya, tiap malam bener. lu cheatingnya sama. itu kayaknya self reward sih. Soalnya udah ngurangin manis banget tuh saat itu. Jadi Udah turun bener-bener berapa kilo waktu itu? waktu itu 7 ke 8, hampir 7 sampai 8. Anjir, Lumayan loh. banyak lu. Iya, terus 7-8 kilo. iya makanya kayak kayaknya kangen deh minum yang kayak gini gitu. Akhirnya minum lah gitu. Tapi gara-gara minum itu jadi lupa lagi. Enggak dong. Oh, alhamdulillah. ya, Tetap bagus. lanjut. Konsisten. Dianya emang enggak, cuman Iya benar. cuman maksudnya minuman manis itu tetap dikonsistenin gitu loh. Aduh Oh, jangan iya. sampai gitu kan.
Tapi yang bahaya tuh gula lu sebenarnya. Itu dia makanya. Iya, bahaya. Udah nggak usah dilucuin, ini emang beneran. Iya. Enggak, gue nggak jadi bahan. Ternyata mukanya pengen ngelucu gitu ya. Enggak, Terus gue ngomong kalau gula darah gue normal. Kemarin pas cek waktu mau vaksin, udah gitu doang. Oh, alhamdulillah sih tapi. Alhamdulillah. Kalian ada gak sih biasanya cowok-cowok tuh self rewardnya tuh apa sih biasanya? Aku juga bingung loh. Gua ada self reward yang tadi sengaja. Nggak disengaja. Iya. Gimana bro? Ini gua self reward yang nggak disengaja. Gimana tuh? iPhone 11 Pro gua. Ini self reward yang nggak disengaja. Oh gitu. Kenapa bisa dibilang nggak sengaja? Karena gini, ceritanya dulu kan iPhone nih Rehan yang udah kenal sama gue lama, dia tahu pasti gue tuh barang kalau nggak rusak banget nggak bakal ganti. Iya benar. Oke. Gitu. Jadi bukan orang yang petakilan beli baru, ada keluar baru beli baru enggak. Iya. Rusak banget sampai nggak bisa dipakai baru beli. iPhone gue yang terakhir gue pakai itu selama beberapa tahun adalah iPhone SE yang masih ukurannya 5S. Oh, SE iya. SE yang kecil. SE yang pertama tuh. SE yang pertama. Karena gue pun orangnya compact kan. Manusia-manusia compact. Nyari handphone yang kecil-kecil. Terus rusak nih, bener-bener udah nggak bisa dipakai. Akhirnya ya udah, gue rencananya waktu itu gue mau beli iPhone 8 aja deh gitu. Ukurannya masih rada kecil kan tuh. Kayak iPhone 6 tuh dia. Dan masih genggam-able. Nah itu, dan harganya masih lumayan lah gitu kan. Nggak terlalu tinggi gitu. Salahnya gue ke iBox sih memang. Di iBox kan salesnya terlatih kan. Iya. Terus lo juga S3 marketing. Iya. Dan mata lu juga kayak iya. Lucu nih kalau cewek kan, lucu gitu. Udah nih. Itu baru pertama-tamanya keluar kan gue waktu beli ini kan. Iya. Udah sales. Wah, bagus ya. Udahlah, transaksi lah. Mudah ya ternyata memujuk Rianus 6 ya. Mudah sekali. Wow. Udah sangat amat mudah. Gue gak bisa ketemu SPG tuh, gue gak bisa. Sumpah. Antara gue kesian, pertama gue kesian sama SPG-nya, atau gue kerayu sama tawarannya. Dan gak bisa nolak. Back to story, akhirnya ya udah beli kan. Saya beli, seneng nih. Wih anjir, handphone baru, yang paling baru gitu, dengan harga sekian. Pas pulang itu gue taruh handphonenya di bangku penumpang, naik mobil, gue taruh bangku penumpang sambil jalan pulang di tol tuh, sambil gue liatin, sambil gue bego lu ngapain sih beli handphone segini harganya anjir. Asli. Maksud gue, ini handphone ngapain lu beli harga segini, astaga. Terus abis itu karena nyesel kan, beli itu nyesel, terus gue mikir-mikir, ini emang gue kayaknya ini hadiah buat diri gue deh, kayak keras nih. Iya. Biar gue nggak terlalu menyesal gitu. Ini hadiah. Suggesnya positif. Iya, ini hadiah buat diri gue nih. Gue udah kerja banting tulang dari dulu. Ya udah gue beli ini deh. Gitu. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Itu adalah self reward yang tidak disengaja. Dan ini masih nyesel sih sampai sekarang. Apalagi kalau melihat sekarang harganya udah turun ya. Iya benar. Ya Panasnya kan ada sempet banget. Pengen jual aja deh nih gue HP. Iya gak sih? Kalau nggak salah sempet denger gitu ya. Iya ya Allah. Udah deh balik lagi Xiaomi aja deh lah. Kayak yang ngeliat, ih bagus nih, tertarik nih. Terus pas dibeli, anjing ngapain gue beli gitu. Sering tuh liat gitu. Iya kan? Tapi cowok tuh sering kayak gitu juga. Iya tahu. Beberapa cowok ya. Oh. Gue termasuk yang gitu tuh. Kan gimana kemarin self Misalkan, reward? Ada nyesel-nyesel nggak? Kalau barang sih gue jarang untuk ya, gue tuh beli barang kalau nggak yang tertarik karena gue memang butuh gitu. Yang pertama gue tertarik nih tanpa ada ngerasa itu kayaknya belum butuh banget. Iya. Jadi bagus nih gue beli kan. Pas barangnya nyampe, sepatu gue beli sepatu. Ngapain gue beli sepatu ini? Ternyata ada ya self reward berujung penyesalan. Ada. Terus gue tuh nggak kebayang gue akan kemana pakai sepatu yang kayak gini gitu. Ih, gue pernah itu beli kemeja kalau gue Gitu. waktu asli gue baju pun gue pernah juga bre. Ke Jack Cloth, gue pernah ke Jack Cloth, ada kemeja lucu banget. Kemejanya tuh gambarnya ikan koi, ikan mas. Ikan mas banyak gitu. Warna oranye. Warna putih, ikannya warna oranye gitu. Pas dipajang lucu, pas gue beli sampai rumah, anjing gue bakal pakai ini kemana ya? Iya itu dia. Tapi kalau self reward tuh gue biasanya setiap mau donor dan sesudahnya sih. Jadi kan kalau misalnya donor darah. Donor tuh kan jedanya 2,5 bulan kan. Nah tuh gue dari donor terakhir tuh gue pasti akan menjaga makan gue tuh. Kayak nggak makan daging, gue atur seratnya supaya nggak ngaruh ke hemoglobinnya kan. Gitu. Nah, apalagi lu ini ya salah satu pendonor tetap PMI. Iya, konsisten ya guys. Nah itu terus ada punya kartu lu dia. Iya. Tuh pendonor. Gue udah 16 kali. Wah pamer. Keren banget. Gila Ria juga lu. Jiwa sosialnya tinggi ya. Itu baru sedikit 16 kali itu. Emang berapa orang-orang?
ada yang sampai udah 60 tahun masih ada yang donor, bre. Oh, Luar biasa sih. gue tuh nggak boleh donor. Gara-gara? Lu perokok ya? Gue perokok. Oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih perokok donor? Nggak tahu deh gue. Nggak tahu ya. Hmm. Ini malesan aja karena gue takut. Aduh. Iya, ya, terus karena 2,5 bulan itu kan ngerasa gue udah jaga nih, terus berhasil apaan? misalnya gue donor kan, itu pulang donor gue pasti gue makannya kalau nggak daging-dagingan, Mm-mm. ya gue makan semua yang santan, yang pokoknya yang bikin HB-nya tuh naik lagi gitu. Oke. Itu udah puas banget sih gue. Waktu itu lu sempet kan nggak bisa donor kan? Nggak bisa. Sekali kan kemarin itu kan? Iya, Itu kenapa? HB gue tinggi, terus gue inget-inget kan kurang minum, Oh, ngaruh juga kurang minum. kurang minum, Gak terlalu ada yang makan. ngingetin ya? Ngingetinnya makan doang soalnya. Mm-mm. Iya benar. Jangan lupa makan. Minumnya kagak. Iya, minumnya gak diingetin. Seret-seret betul. Pacar lu pada. Oke guys, di pers ngikutin makan, jangan lupa ngingetin minumnya ya. Iya tuh, jangan lupa. Terus kalau me time, pokoknya yang seru-seru aja gitu loh. Maksudnya jangan sampai ada penyesalan nih gitu loh sama self rewardnya itu. Self rewardnya asli sih. Bener. Ada yang mau bayarin gak guys? Tetep Masih usaha. Kita masih bisa. Astaga, karena ya gue bukan, karena kata teman gue nih, akhirnya teman gue yang waktu cerita kemarin itu, teman gue mensuges gue untuk tidak terlalu menyesal. Itu kan handphonenya bisa lu pakai buat editing video, editing audio segala Oh, iya, macam. bener. Sementara gue orang yang kalau ngedit gue harus di layar yang gede gitu. Iya, nggak Harus bisa yang kecil gue ya. nggak bisa di layar kecil ngedit. Cuma ya udahlah, handphone cuma gue pakai buat WhatsApp, buka Instagram, telepon segala macem. Iya. Nggak perlu harga segitu kayaknya. Aduh, nyesel sih, masih nyesel. Gak apa-apa, tapi kan ternyata bisa buat recording itu gak sih? Project yang satu lagi sebelah. Iya bisa. Yang mana ya? Project apaan ya? Iya, nge-review masker kan pakai Oh iya HP. bener, pakai handphone Tuh. semua sekarang ya. Kalau iya sih bener. Ya itu makanya itu setelah dikasih tahu teman gue, jadi nggak perlu ribet-ribet. Gak nyesel lah ya? Nggak nyesel sih. Tetap. Karena Gak jadi banyak. jual nih. Nggak jadi. Yang keluar banyak. Iya, karena HP sekarang kamera udah bagus-bagus nggak sih? Iya, bener banget. Gitu. Jadi memaksimalkan yang minimal. Alias itu gak minimal anjir. Nah, kalau me time itu selain tadi kita kan me time untuk diri sendiri ya kan, terus Ya. juga me time-nya kalau misalnya tadi bahasan kita apa sih, me time untuk diri sendiri, me time untuk me time kalau pacarnya minta me time. Oke. Nah, ini kadang setelah lu putus atau setelah selesai berhubungan, ada tipe-tipe orang yang anjir gue harus pacaran lagi. Tapi ada tipe-tipe orang yang mau sendiri dulu nih untuk healing segala macam. Iya. Nah, lu tuh termasuk tipe-tipe orang yang setelah berakhirnya hubungan harus me time, healing dulu, atau gas aja terus? Kalau gue enggak sih, gue ngikutin waktu sih, ngikutin keadaan. Tapi nggak memaksa juga untuk harus segera cari yang baru, gitu. Cuman maksud gue, dibilang ngasih waktu secara khusus enggak, cuma ya kalau misalnya udah berakhir, ya udah gitu. Terus kayak nyesel itu dikit ada pasti kayak cowok. Kenapa tuh cowok? Kenapa tadi cowok? Kenapa cowok? Ya, cowok kan suka gitu gak sih? Kayak ada nyesel belakangan. Oh iya. Iya katanya gitu ya kalau cowok ya. Iya, grafiknya tuh kebalik tuh. Kebalik ya, Balik, bener. Grafiknya kebalik. Yang kalau Seneng cowok dulu. tuh putus tuh kayak I'm free gitu. Iya. Yang ceweknya tuh yang aduh anjing Galau, putus lagi nangis. galau. Nah, terus grafiknya tuh kebalik gitu tuh. Nanti lambat laun si cewek udah mulai bisa Move lupa, on, move seneng. on. Iya, si cowoknya cowok. baru aduh Terpuruk. anjir. Kangen nih gue nih. Kampret lu ada. Terus ngechat deh kangen. Aduh, males banget. Yang di chat juga gitu juga. Ya. Aduh, ngechat lagi nih kangen nih, males ya. Sama aja bohong. Jadi ya udahlah, sama aja lah. Gue Riri gimana Riri? Enakan healing dulu sebenarnya sih. Healing dulu ya. Jadi kan maksudnya tapi kan ada ya yang bilang kalau move on terbaik tuh adalah jatuh cinta lagi gitu kan. Iya benar. Mm-mm, Cara cuman- sembuh terbaik dari patah hati adalah jatuh cinta lagi. Iya itu dia, cuman maksudnya takutnya nih ya, takutnya kalau misalkan kita udah jatuh cinta lagi tapi kita belum bisa nerima yang kemarin, kalau misalkan kita disakitin atau kita baru putus dari hubungan itu kan susah gitu loh. Susah akan nerima dia yang barunya ini loh. Jadi mendingan lu nerima yang kemarin dulu nih, yang lu disakitin mungkin, atau lu putus karena
hal apapun dia pokoknya nyakitin lu, udah terima aja dulu gitu. Baru akhirnya udah nerima, baru dia lu siap nerima lagi yang baru. Tapi percayalah, me time itu akan lebih berasa ketika lu lakukan setelah lu menyelesaikan sebuah hubungan. Kayak yang misalnya saat lu berhubungan, lu ada hal-hal yang harus lu jaga, nggak bisa ngapa-ngapain gitu misalnya. Oke. Ketika lu putus, lu udah tidak ada hal-hal yang border itu lagi. Jadi lu bisa ngelakuin sesuatu. Kayak misalnya lu harus ngabarin. Lu bukan tipe orang yang ngabarin, tapi lu harus ngabarin setiap saat mau kemana gitu misalnya. Itu kan menjadi tekanan nih untuk diri sendiri. Oh iya. Ya gue nggak tahu ya itu tekanan apa enggak, tapi kayaknya sih iya tekanan. Kalau misalnya orang ya nggak suka ngabarin, terus yang mau tidur tuh harus pacarnya harus tidur juga, jadi nggak tidur sebelum pacarnya tidur, itu kan ada ya orang-orang yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ada kan. Nah ketika lu selesai sebuah hubungan ya udah. Bebas, lu mau kemana kek, lu mau sama siapa, lu mau tidur kapan aja. Iya bener. Pulang malam juga gak ada yang ngingetin ya. Iya pulang malam. Iya, gak yang udah malam kamu kemana sih? Iya kerja kali buat nikah. Kadang kalau misalnya si pacaran ganggu tongkrongan itu ya. Iya bener. Jadi gak bisa dulu, main. Gerasak gusuk nih. Gue pulang dulu ya. Iya, terus dicengin deh lu sama teman. Iya. Ya pulang lu gitu ya. Iya pulang, baru cariin pulang lu. Cariin Allah kagak. Waduh. Serem Atau mungkin biasanya lagi nongkrong toto di fit call sama pacarnya gitu ya. Iya tuh, kalau nggak diangkat pacarnya ngambek. Tapi kalau diangkat lu dicengin sama temen lu. Iya. Ah itu tuh dilema banget tuh kayak gitu tuh. Asli sih, gimana sih tuh cowok kayak gitu? Nyebelin banget. Enggak, sebenarnya teman-temannya juga mengerti ya. Teman-teman setongkrongan tuh mengerti dan dia akan ngecenginnya itu cuma bercanda. Iya. Ngecengin cuma tetap aja gak enak ya udah. Iya, tetap aja dari diri kita sendiri gak enak. Padahal teman-teman akan mengerti. Awalnya ngecengin terus habis itu ya membiarkan dia video callan pasti. Gitu. Ya udah kayaknya sudah mau azan. Kita akhiri saja lah. Kita akhiri saja ya. Bener banget. Di episode kali ini pokoknya intinya me time terbaik adalah me time yang bisa membalikan lagi semangat lu, energi lu, dan bisa membereskan mungkin mimpi lu yang tertunda. Mimpi pas tidur. Iya. Iya bener. Ya oke lah. Ya udah kita udahin saja ya. Karena sudah ada suara-suara